Wanita dan gangguan jin. Ya, Masya Allah. Tema yang menurut saya sangat menarik untuk dibahas. Ya. Karena memang kebanyakan gangguan jin itu rata-rata terjadi pada wanita. Kalau laki-laki sedikit. Ya. Kebanyakan perempuan. Kebanyakan para wanita, ya, para ummahat. Ya. Kenapa bisa demikian? Karena salah satu fitrah wanita diciptakan dominan pada sektor perasaannya. Ya, beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki dari mana? Dari akal dan logikanya. Akal atau logikanya. Ya. Dengan perasaan ini Allah anugerahkan kepada para wanita, maka syaitan, iblis itu punya strategi, punya cara. Bagaimana caranya untuk merusak umat Islam ini, merusak umat ini, ya dengan menghancurkan para wanitanya. Maka ada pepatah, yakni al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah madrasah yang pertama bagi anak-anak. Maka wajar kata pepatah bahwasanya ketika kita ingin merusak suatu peradaban, maka yang dirusak itu adalah wanitanya. Sebaliknya, ketika kita ingin membesarkan, menyukseskan suatu peradaban, menyehatkan peradaban, ya, mengemaskan peradaban, maka yang harus diperbaiki adalah wanitanya. Maka di sini kita harus hati-hati bahwasanya musuh kita adalah syaitan. Iblis punya banyak cara, ibu-ibu semuanya, untuk menyesatkan kita. Ya, lihatlah sebuah kisah nenek moyang kita, Nabi Adam dan Ibunda Hawa. Ya, bagaimana ketika iblis menggoda mereka berdua, Adam dan Hawa alaihissalam. Mereka, iblis, punya strategi, punya cara. Ketika Adam digoda, tidak mempan, ya, suruh makan buah sajaratul khuld, ya, pohon khuld, pohon khuldi. Kenapa disebut khuldi? Khalidina fiha abada. Ya, dia mengiming-imingi dengan apa? Khalidina fiha, kekal. Ya, khuldi adalah kekal. Ya, jadi pohon kekekalan katanya. Suruh makan, Adam tidak mau. Ya, tidak putus asa iblis. Maka iblis menyerang siapa? Hawa. Hawa diserang, ya, diiming-imingi, ya, dirayu, ya, ibu-ibu ya. Kalau kita dirayu, bagaimana tuh? Nah, baper langsung kan? Ya, baper. Nah, maka kelemahan itu dimanfaatkan oleh siapa? Syaitan, iblis. Ya, jangan mudah dirayu. Jangan mudah, telinganya lemah akan rayuan-rayuan. Maka kebanyakan saat ini, ya, wanita terjerumus ke dalam kemaksiatan, ke dalam perzinahan, perselingkuhan adalah dengan apa? Rayuan. Hati-hati. Ya, setan ada dua, setan jin dan manusia. Ketika manusia, para laki-laki, ya, pada mencari incarannya, ya, maka harus hati-hati dengan pendengaran itu, rayuan-rayuan itu. Ya. Lalu Hawa tertarik tidak ketika dirayu oleh iblis? Tertarik. Akhirnya apa? Hawa merayu suaminya. Ya, siapa? Nabi Adam. Nabi Adam bagaimana? Ya, dia sudah terlanjur cinta sama istrinya, sudah terlanjur sayang gitu ya. Maka mau tak mau harus menuruti kemauan istrinya. Maka hati-hati Bu, kalau membujuk suami, usahakan membujuk suami dengan cara apa? Ajak kepada ketaatan, bukan kepada kemaksiatan. Ya, ini kadang suami disuruh untuk berbuat kezaliman, ya, untuk berbuat kemaksiatan, korupsi dan lain-lain. Hati-hati. Ya, karena kalau suami sudah mencintai kita, apapun keinginan kita akan terpenuhi. Ya, jangankan kita ya, Nabi Adam, ya, bisa apa? Terpengaruh. Begitupun kisahnya Fir'aun. Fir'aun punya istri, namanya siapa? Asia. Ya, Asia binti Muzahim. Asia binti Muzahim, ya, ketika ya, Fir'aun kita tahu kisahnya, ingin membunuh para bayi dari Bani Israel. Kemudian Asia binti Muzahim ketemu ya, anak bayi yang dihanyutkan di sungai. Ya, diambil, kemudian ingin diasuh. Ya. Bagaimana bujukan Asia? Padahal perintahnya apa? Perintah Fir'aun suruh bunuh, ya, suruh bunuh. Tapi Asia membujuknya. Nah, oleh karena Fir'aun mencintai istrinya, menyayanginya, maka mau tak maulah, ya, demi kebahagiaan istri. Nah, ini baik apa buruk? Baik. Gitu ya. Jadi ketika Nabi Adam tadi dan Ibunda Hawa, ya, digoda, disesatkan, Nabi Adam makan buah khuldi bersama istrinya, lalu Allah Subhanahu wa taala mengusir mereka. Mengusir mana? Ke bumi ini. Gitu ya. Maka kita harus ambil ibrah dari dua pelajaran kisah ini, bahwasanya syaitan itu paling dominan memang masuk ke dalam wanita. Ya. Dengan cara inilah generasi kita, umat ini bisa hancur, ya, bisa rusak. Ya, kita lihat generasi sekarang. Kenapa para anak-anak kita nakal, ya, sibuk main game, ya, sibuk
dan banyak sekali kemaksiatan yang terjadi pada generasi ini karena jauhnya kita dalam panduan Al-Qur'anul Karim. Ya. Kita malah sibuk ngurusin yang namanya kalimat-kalimat orang yang ingin menghancurkan para wanita dengan kalimat apa? Emansipasi. Ya enggak, Bu? Dengan kalimat apa? Persamaan gender. Ya. Bagaimana mau disamakan antara wanita dan laki-laki? Ya. Maka jangan terjebak dengan istilah-istilah ini. Bagaimana mau disamakan? Sedangkan Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, "Walaisa dzakaru kal unsa." Tidaklah sama antara laki-laki dan perempuan. Ya, ada siang, ada malam. Ada laki-laki, ada perempuan. Saling melengkapi. Gak bisa disamakan. Akhirnya apa? Ketika kita mengikuti bisikan syaitan dengan kalimat emansipasi, persamaan gender, yang terjadi malah apa? Ketidakamanan kepada perempuan. Ya, banyak para perempuan bekerja di luar, ada yang dilecehkan, safar sendirian, diperkosa, ya, dibunuh, ya. Itu terjadi. Kenapa? Karena sibuk dengan aktivitas sosialnya, sibuk dengan aktivitas pribadinya. Kalau ibu-ibu lihat dalam Al-Quran itu, ada 4 tugas wanita. Ada berapa? 4. Yang pertama, tugas wanita dalam Al-Quran itu sebagai pribadi. Itu yang pertama. Yang kedua, tugas wanita dalam Al-Quran itu sebagai istri. Ya. Yang ketiga, tugas wanita dalam Al-Quran itu sebagai ibu. Yang terakhir, yang berapa? Keempat, tugas wanita dalam Al-Quran itu sebagai sosial. Ya, sosial. Nah, kalau ibu-ibu baca Al-Quran, baca terjemahannya, baca tafsirnya, ternyata yang paling sedikit Allah kisahkan dalam Al-Quran itu apa? Wanita sebagai pribadi, wanita sebagai sosial. Ini tandain, Bu. Pribadi dan sosial ditandain. Ya, ditandain, kemudian dikasih di situ paling sedikit dalam Al-Quran. Dan paling dominan, paling banyaknya yang 2 tadi. Apa? Yang 2-nya lagi apa? Istri dan ibu. Ini fitrah. Allah tuh menginginkan kita untuk menjadi istri dan ibu yang baik. Meskipun ada yang memang berkegiatan sosial, ya. Maka ketika kita tidak menuruti kemauan Allah, kemauan Al-Quran, yang terjadi seperti ini. Zaman ini kebanyakan para wanita apa? Sibuk ngurusin pribadinya, betul? Sibuk ngurusin sosialnya, betul? Terbalik. Sedangkan dalam Al-Quran yang paling banyak apa? Kisah sebagai istri dan ibu. Sedangkan pada zaman ini apa? Sebagai pribadi dan sosial. Maka wajar generasi sekarang rusak. Itu, Bu. Ibu harus kembali kepada fitrah, ya. Allah menginginkan ibu-ibu, ya, para ummahat, para akhwat untuk fokus pada hal yang dominan, yakni sebagai istri dan ibu. Kira-kira kebanyakan dalam Al-Quran menurut kita, ya, itu ranking 1 yang mana? Kalau kita peringkatkan, ranking 1 misalkan yang dari 4 tadi, ranking 1 yang mana? Istri atau ibu? Istri atau ibu? Yang istri angkat tangan? Yang istri angkat tangan? Yang sebagai ibu ranking 1? Banyak, ya? Istri, ya. Saya pun mengira demikian, Bu. Ketika kita buka Al-Quran itu kita baca, ternyata kebanyakan kisahnya adalah wanita sebagai istri. Jadi wanita sebagai istri itu nomor 1, peringkat pertama. Ya, kaget nggak? Jadi nggak sesuai dengan prasangka kita, kan? Ya kan? Kenapa bisa demikian? Karena ketika kita sebagai istri maksimal dalam melayani suami, maka itu akan membantu tugas kita sebagai ibu untuk mengurusi anak-anak kita. Ya, Bu? Karena anak-anak itu melihat kita. Anak-anak itu melihat apa? Kita sebagai contoh, suri tauladan di rumah. Ya, kalau kita sering marah-marahan di rumah, ya, maka itu mewarisi anak-anak kita. Paham, Bu? Paham ya? Sering bertengkar misalkan, ya. Kita misalkan lebih dominan di rumah, ibu-ibu lebih dominan di rumah, maka anak-anak nanti akan mewarisi sifat ibu. Makanya wajar. Hal yang pertama yang harus diperhatikan adalah wanita sebagai istri. Itu akan membantu ibu menjadi seorang ibu. Menjadi apa? Seorang ibu sebagai suri tauladan bagi anak-anaknya. Ya. Yang kedua baru dia sebagai ibu. Ranking yang kedua baru apa? Tugas wanita sebagai ibu. Yang ketiga adalah sebagai pribadi. Ranking yang ketiga adalah sebagai pribadi. Maka ibu-ibu jangan sibuk selfie, ya, ngurusin diri sendiri, ya. Yang keempat barulah sebagai sosial. Nah, itu 4 tugas di dalam wanita di dalam Al-Quran yang harus ibu-ibu semuanya pahami. Kembali ke fitrah agar tidak mudah disesatkan oleh siapa? Syaitan. Ini menjadi intayan. Perasaan ibu itu menjadi intayan. Jadi perasaan kita itu ubah dengan apa? Mengikuti alur yang Allah inginkan di dalam Al-Quran. Ya, kalau ingin anaknya
sukses, ya. Kalau ingin generasi ini baik, kalau ingin peradaban Islam ini kembali jaya, maka kembali ya, kepada kejayaan Islam di masa lampau, ya, 1000 tahun yang lalu, ya. Generasi para salaful ummah, ya. Lihat, kenapa mereka sukses dalam mendidik anak, ya. Bahkan ada seorang ulama yang bisa menghafalkan Al-Quran itu dari ibunya, ya, menghafalkan kitab-kitab hadis dari ibunya. Kenapa bisa demikian? Karena ibunya fokus dalam mendidik anaknya. Begitu, Bu. Jadi harus hati-hati kita sebagai wanita, jangan sampai perasaan kita, ya, dibujuk dirayu oleh syaitan sehingga kita rusak. Gitu, ya. Ketika kita melihat dalam Al-Quran, ya, ada kalimat seperti ini di dalam Al-Quran, ya, jelas, ya. Surah Yusuf ayat ke-58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna kaidakunna 'azim." Sesungguhnya tipu daya wanita itu dahsyat. Ya, itu ketika berbicara tentang wanita, ya, perempuan. Berbanding kebalik dengan tipu daya setan di surah An-Nisa ayat ke-76. Inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Jadi hati-hati. Ketika Allah sudah nyatakan fitrah ini, hati-hati. Jangan sampai sudah tipu daya kita dahsyat, kemudian disetir oleh setan, sehingga lebih dahsyat lagi. Ya, seperti tadi misalkan Fir'aun, ya, karena sudah sayang sama istrinya, dia ikutin. Ya, Nabi Adam sudah sayang sama istrinya, dia ikutin kemauan istrinya. Padahal itu menjerumuskan mereka. Ya, maka jangan sampai godaan ibu ini menjerumuskan para suami.